Ya, shalom. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Bible Study dengan buku baru ya, Grace Revolution, Revolusi Kasih Karunia. Nah, revolusi artinya kita terjadi perubahan yang cepat. Ya, Yesus segera datang, Injil, kabar baik, Injil Kristus, Injil kasih karunia, Injil damai sejahtera, Injil yang sejati akan diberitakan sebelum Yesus datang. Ini puncaknya nih. Makanya terjadi revolusi kasih karunia. Ya, Injil kasih karunia. Itu intinya merobohkan semua tembok-tembok agamawi. Jadi Yesus nggak bawa agama. Yesus datang sebagai pribadi kasih karunia. Ajaran-ajaran legalistik ya, agamawi turun-temurun sudah diajarkan, dan kita pikir itu benar. Nggak ada powernya, saudara. Kita udah lihat ya, nggak ada powernya kalau orang Kristen kembali di bawah hukum Taurat. Nggak ada powernya ya. Makanya subjudulnya bilang mengalami kuasa untuk hidup bebas dari kekalahan. Ya, saya sederhanakan aja. Hidup bebas, kuasa hidup bebas dari kekalahan. Ya, berarti apa? Pemenang. Kalau ditanya di sini siapa yang mau menjadi pemenang? Hidup tuh bukan hidup pecundang gitu. Lawannya pemenang ya pecundang. Pasti semua mau kan? Ya, saya mau. Nggak mau saya hidup dalam pecundang. Dulu waktu masih muda saya juga kadang-kadang mikir gitu, kok orang Kristen ini ya bisa kacau hidupnya. Nggak usah hidup orang lain ya. Saya lihat, wah kok kalah ya. Kok begini, kok begitu. Kayak nggak ada power gitu. Nah makanya ketika kita mendengar Injil kasih karunia yang adalah Yesus nih. Yang adalah Yesus, sama-sama kata adalah Yesus, pribadi Yesus. Ya pegang dulu aja. Karena Yesus yang datang gitu. Bukannya nih hukum Taurat lewat Musa, bukan ya, bukan lewat itu. Nanti kita baca ayatnya. Tapi awalnya gitu dulu. Ya, dan ini jadi masalah hidup dan mati. Pilih hidup apa pilih mati? Benar-benar. Ya, jadi saudara mendengar ini bukan kebetulan. Ini benar-benar masalah pilihan antara hidup atau mati. Ya, jadi ini situasi yang benar-benar kritikal nih. Karena orang Kristen hari-hari ini, apalagi hari-hari ini, kita lihat secara berita juga ya di internet, di segala macam, bahkan di TV. Ini lagi dipamerkan orang-orang Kristen yang nama-namanya besar jatuh. Padahal berapa bulan lalu saya ketemu adik saya, dia di gereja satu sinode yang besar di Indonesia ini. Dia bilang gitu, iya nih ketua sinodenya punya selingkuhan gitu. Dan dipertahankan. Ya jadi nggak ada bedanya. Ya, dan itu membuktikan ya. Kalau udah jelas, emang kalau di luar Yesus ya nggak ada keselamatan, binasa kekal itu udah pasti. Tapi kan yang menjadi keprihatinan, kok orang-orang Kristen juga hidup di dalam kekalahan, ya. Padahal mestinya iblis nggak bisa apa-apa tuh, ya dong. Iblis nggak bisa apa-apa. Kita biji mata Tuhan. Yesus ada dalam diri kita di dalam Yesus. Posisi kita duduk bersama Yesus di tempat yang maha tinggi, bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Udah jelas iblis nggak maha tinggi, nyampe aja enggak mestinya. Boro-boro maha kuasa. Nah, kenapa yang kita lihat ini baru pendahuluan ya, kok jadi iman jadi sia-sia? Orang Kristen kita bilang, Bapak bilang dia nggak beriman? Bukan. Tapi imannya kok kayak nggak ada artinya, sia-sia. Janji-janji Tuhan yang begitu banyak, yang se-Alkitab gini,
jadi batal semua. Nggak kelihatan. Ya, Kristus nggak efek. Tuh, makanya bahasanya gitu tuh di Alkitab. Nah, memang jadi seolah-olah jadi berat ya. Waktu awal saya menyampaikan Injil kasih karunia. Ya, ngomong-ngomong Injil tuh kabar baik ya. Kabar baik kasih karunia. Kabar baik, good news, gospel. Itu artinya Injil. Ya baik, ya baik. Tapi kalau hancur ya hancur. Rusak, kena kutuk, hancur, ya hancur. Jangan bilang baik gitu. Bertentangan. Nah, agak berat kenapa? Karena legalisme atau agamawi atau kepercayaan yang turun-temurun ini sudah diwariskan sampai menjadi seolah-olah kebenaran orang Kristen. Nah, sekarang kita lakukan lagi nih perjalanan dari awal nih. Ya, pilihan kita apakah mau di bawah hukum Taurat, under law, atau mau di bawah kasih karunia. Kabar baik. Ada tengahnya nggak? Nah, bab 1 ini kita perhatikan baik-baik. Ini menjadi pondasi yang harus gini, pilih deh. Pilih kematian atau kehidupan. Ya, nanti kita terus jalani ini ya. Tapi kita mulai dari kasih karunia dulu. Ya, Yohanes 10 ayat 10 bagian B udah jelas Tuhan bilang gini. Jadi kalau ditanya, Tuhan Yesus, kan kau pribadi kasih karunia. Engkau datang ke dunia, tujuannya apa sih? Apa sih tujuannya Tuhan? Nah, ini tujuannya Tuhan bilang. Aku datang supaya mereka atau kita mempunyai hidup, Zoe, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, karena sebelumnya kalau kita tahu iblis datang mencuri, membunuh, membinasa. Itu tujuan iblis. Jadi jangan dibolak-balik nih. Kadang-kadang orang Kristen saking bingungnya jadi bolak-balik. Wah, itu seperti kata Ayub ya. Kita menerima yang baik dari Tuhan, kita juga harus menerima yang buruk. Nah, seolah-olah, padahal yang buruk jelas iblis. Tujuannya mencuri, diambil, dicuri. Dicuri apanya, Pak? Kalau dia dalam firman Tuhan, ya dicuri benih firman tuh, kebenaran-kebenaran dicuri. Atau diganti sama dia. Sama yang kepercayaan yang salah. Sehingga orang hidup dengan kepercayaan yang salah. Karena mulutnya berkuasa, jadi begitu. Terjadi. Seperti apa yang kamu makan buahnya. Ya, apa yang kamu makan buahnya, ya itu yang jadi. Ya, dan mempunyai mencuri, membunuh, dibunuh dong. Ya, mati muda, kematian gitu. Dibinasakan. Ya, memang kalau orang Kristen dia nggak bisa binasakan, makanya dia tipu aja. Kalau di luar Yesus ya dia dibinasakan. Nah, tapi sekali lagi Tuhan Yesus datang, sama-sama bilang Tuhan Yesus datang untuk kita nih. Ya, supaya saya memperoleh hidup bilang. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Absolut, Pak, absolut. Mutlak, Pak, mutlak. Orang Tuhan Yesus yang bilang. Ya kan? Saya nggak mau tahu gimana caranya, tapi saya percaya. Nih, Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang terkenal, bagian B aja deh. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa, sama-sama katakan. Saya percaya Yesus. Tidak binasa. Tapi orang dengan perjalanan agamawi, legalistik, oh belum tentu selamat, katanya bisa binasa. Padahal udah terima Yesus. Tuhan Yesus bilang, supaya kamu percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mendingan kita mikir gitu. Berapa lama Tuhan hidup yang kekal? Kekal selamanya, tidak terbatas. Nggak berakhir. Ya jelas, saudara. Amin. Ya, jadi dia menyelamatkan gitu. Dia menebus, mendamaikan kita dengan Bapa tuh. Jadi begitu simpel sebenarnya. Ya, semua tadi kita bilang ya, nggak perlu orang pinter nih. Yang penting orang terima.
by grace, karena kasih karunia, oleh kasih karunia melalui iman. Iman artinya tangan terbuka menerima. Nah, revolusi terjadi. Kenapa? Tuhan di dalam kita, merubah kita dari dalam keluar. Jadi saudara, ini bukan ajakan gini. Ini subjek nih, salah satu subjek dari ini. Ya, dari mata kuliah STT misalnya. Bukan, saudara. Ini tentang pribadi Yesus. Ini bukan movement gerakan-gerakan, bukan. Kasih karunia itu adalah pribadi Yesus. Revolusi atau transformasi dari dalam keluar. Nah, sekarang kita pikirin, kalau kita terima yang Yesus tadi punya tujuan kita supaya hidup dan belajar dengan segala kelimpahan, percaya aja, beracun nggak? Ya, ini ada side effect ini, Pak. Ya harusnya tidak ya, karena Yesus kok. Sama aja bilang Yesus beracun gitu. Saya keracunan ya sama Yesus, overdosis katanya. Nah, makanya kita mulai dari Yesus. Sama-sama katakan mulai dari Yesus. Benar-benar Yesus. Murni Yesus. Dan karyanya yang sempurna. Nah, biarlah revolusi ini dimulai. Katanya bab 1 kan. Jadi apapun masalah, raksasa, kesulitan, tantangan yang kita hadapi, yang real, ya solusinya ada di dalam pribadi Yesus. Luar biasa ya. Ini benar-benar praktis. Orang bilang nggak praktis Pak Melki. Ya kan? Ini mah di awang-awang ngomong. Halusinasi ini. Padahal firman semua, janji-janji yang berharga. Kalau udah dibilang nggak praktis katanya, nggak realistis, halusinasi, dia akhirnya nggak pedang tuh, nggak terima. Padahal kita berani aja, deklarasikan aja. Ya, udah pasti nih. Yesus hikmat buat saya misalnya. Yesus keselamatan saya karena Yesus penebusan kita kan, penebus tuh. Hikmat, kebenaran saya, kekudusan saya, sanctification, penebus. Apa dalam segala masalah apapun, Yesus jawaban saya, Yesus jalan. Kan jawaban, solusi. Kebenaran saya. Jalan kebenaran dan hidup saya. Bisa mati nggak? Nggak bisa. Bagaimana matiin Yesus? Jadi kita coba berpikir lebih praktis. Ya, nah, jadi nanti kita akan mulai lihat di awal ini. Jadi bukan saya atau Joseph Prince atau Pastor Prince nih ya maksudnya yang menempatkan kasih karunia dengan hukum Taurat tuh dari dua kutub ekstrim yang berbeda. Karena yang satu tuntutan kepada manusia berdosa yang bangkrut, yang di sisi lain supply. Yesus, karya Yesus, supply Yesus, apa yang Yesus sudah capai, apa yang Yesus sudah kerjakan, apa yang Yesus sudah finish selesaikan sebagai kita untuk kita. Dua kutub yang berbeda. Nah, saya mulai mau baca kesaksian aja ya. Kuasa perjumpaan dengan Yesus. Jadi jangan sampai lagi kita digoyahkan kalau kita beritakan Yesus hanya Yesus. Saya butuh duit Pak Melki. Ada orang bilang gitu, Yesus melulu. Udahlah, jangan Yesus melulu deh. Ini gimana nih? Saya sakit nih. Udah tua gini, saya kesepian. Orang dikasih yang the great I am gitu. Solusi yang apa ya? Kayak master key gitu. Kalau udah bisa buka pintu semua perbendaharaan cuma satu kunci gitu. Luar biasa ya, luar biasa. Nah, saya mau bacakan ya, kuasa perjumpaan dengan Yesus. Din namanya, Din lah ya. Dari Maryland menulis kepada saya menceritakan bagaimana hidupnya diubahkan melalui kebaikan Yesus. Ia berkata, Pastor Prince terkasih, merupakan suatu kegembiraan yang luar biasa bagi saya untuk berbagi dengan Anda tentang perubahan radikal dalam hidup saya tahun lalu. Ya, jadi kalau perubahannya jadi buruk, nggak mungkin dia tulis kesaksian ya. Saya menonton program televisi Anda selama setahun dan membaca Destined to Reign. Ya, ditakdirkan untuk berkuasa, unmerited favor, ya, kemurahan yang saya nggak layak, dan baru menyelesaikan The Power of Right Believing. Nah, kita
sudah selesaikan ya minggu lalu. Kuasa dari percaya benar. Ribuan halaman dengan satu pesan, kasih karunia. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa kehilangan hal itu selama ini. Dia juga bingung sebagai orang Kristen ya. Pengajaran Anda tentang kasih karunia dan kebenaran telah menjadi sangat revolusioner. Ya, jadi kalau orang tanya, apa sih Pak revolusioner? Memberontak nih, bukan. Ya, artinya perubahan dengan cepat, merubah dirinya, dan saya ingin berterima kasih. Oke, ya di dalam 12 halaman yang terlampir, Dean membagi kepada saya kisah hidupnya dan bagaimana Tuhan mengubah dia. Ya, jadi ketika dia mengatakan pada usia 12 tahun bahwa dia diadopsi, dia mulai pertempuran seumur hidup dengan perasaan tertolak, terabaikan, tidak mampu, dan ketakutan. Bahkan dia berpikir untuk bunuh diri dan mulai percaya bahwa ia tidak layak untuk terus hidup. Ya, saya tadi lihat tuh di YouTube, nggak kebetulan ya, bukan di YouTube, di sosial media lah. Ya, ada artis dulu kayaknya film apa tuh yang I'll Be Back gitu ya, yang perempuannya mau bunuh diri, dia bilang hidupnya apa ya, hidup yang terkutuk gitu. Rusak sekali ya, kasihan. Di usia 14 tahun saya mulai minum minuman keras di akhir minggu. Di usia 15 tahun saya mengisap ganja dan saya memakai kokain ketika saya berusia sekitar 16 tahun. Di usia 17 tahun saya mulai terikat dengan kecanduan dan sangat memberontak kepada Tuhan dan manusia. Semakin dewasa usianya, semakin meningkat kebiasaan minuman, penggunaan obat-obatan untuk menghilangkan rasa sakit dan kebingungannya. Ia lepas kendali dan tidak menghormati sosok otoritas di dalam hidupnya. Menjelang ulang tahunnya ke-18, ia ditangkap dan menyetir dalam keadaan mabuk. Yang lebih parah lagi, ia menemukan metamfetamin, ya, itu ketika ia menikah lagi. Dengan menceritakan bagian hidupnya, ia berkata kepada saya, hingga saat ini saya tidak dapat mengerti tentang kuasa yang menghancurkan dan jahat awalnya. Itu bagus karena tampak dapat menghilangkan semua rasa sakit saya. Depresi, penindasan, penolakan, ketidakmampuan, kesepian, dan ketakutan. Bahkan itu mengekang kebiasaan mabuk-mabukan saya. Ya, saya mengembangkan keyakinan, pengendalian diri, berpikir bahwa saya sudah menemukan obatnya. Tapi tidak melepas dari itu, maksudnya obat-obatan ya. Jadi saya terus memakai metavitamin tadi ya, selama 9 tahun dan mulai menjual sedikit barang itu untuk memenuhi kebiasaan saya. Ya, jadi jual narkoba. Saya tertangkap dan mendapat tuntunan saya yang pertama dalam penyalahgunaan obat, dan dalam perjalanan saya pertama menuju penjara rehabilitasi selama 120 hari. Setelah pemenjaraan yang pertama, Dean bergumul mencari damai dan jawaban dan melewati banyak pasang surut keluar masuk penjara. Nah, saya langsung bacakan ya. Dean melanjutkan kisahnya berbagi. Di dalam hari-hari perwahyuan itu menjadi titik-titik balik yang lain. Saya terus menonton saluran Kristen pada televisi saya. Program Anda yang sedang ditayangkan dan Anda mulai berkata tentang rest, istirahat. Ketika saya mendengar kata istirahat itu, kata tersebut menarik perhatian saya. Anda berkata dalam Ibrani 4, dan sementara Anda mengucapkan kata rest, saya berdiri dan melihat Alkitab saya di komputer dan mulai mempelajari pasal itu dengan teliti. Segera saya menemukan bahwa kata rest atau istirahat dipakai dalam Ibrani 4 adalah sebuah kata benda. Dan dengan memasuki tempat istirahat itu, saya tidak harus keluar lagi. Saya ragu. Saya melihat satu-satunya cara memasuki tempat itu adalah hanya percaya pada apa yang Tuhan katakan tentang kasih karunia. Masalah saya adalah saya tidak dapat sekedar percaya. Saya sungguh-sungguh mempercayai perkataan Tuhan, atau sungguh-sungguh mempercayai perkataan Tuhan. Saya percaya bahwa saya adalah anaknya dan dosa-dosa saya telah diampuni. Tetapi saya juga harus percaya bahwa saya pasti memikul hukuman saya sendiri untuk kegagalan yang berulang kali dalam hidup saya. Saya meneliti firman, dan dalam hari demi hari, bulan demi bulan kemudian hidup saya mulai berubah. Saya mulai melihat di dalam kitab suci kesederhanaan Injil Kristus dan pewahyuan kasih karunia Tuhan untuk mengubah saya dari dalam keluar. Luar biasa ya. Saya bertobat dengan mengubah pikiran saya, metanoia.
Ya, dalam hal ini mulai mengganti apa yang telah saya percayai. Emosi dan perilaku saya mulai berubah dengan mudah. Saya tidak harus berusaha merasa benar atau bertindak benar, bahkan ya. Saya hanya melakukan dan tetap melakukannya. Dan walaupun saya masih merasa momen saya, hal itu menjadi berkurang dan semakin menjauh. Saya menyadari bahwa yang harus saya perbuat adalah berfokus pada karya Yesus yang sempurna di kayu salib, dan terus mengarahkan mata dan telinga saya terbuka kepada Injilnya, yaitu kabar baik tentang kasih karunia. Saya melihat hal-hal yang tidak pernah saya lihat sebelumnya di dalam firman. Saya mengerti apa arti kasih karunia dan bagaimana kebenaran ini membebaskan seseorang. Saya mulai menyadari bahwa kasih karunia adalah penekanan yang tidak layak diterima. Tidak ada yang dapat saya perbuat untuk memperolehnya atau mendapatkan kembali perkenanan yang tidak layak diterima ini dalam hidup saya. Terlepas dari dosa-dosa saya atau upaya untuk membuat hal benar, saya mulai menyadari bahwa saya istimewa. Saya diterima dalam keluarga yang terkasih Tuhan. Ya, sebagai kesimpulan, saya akan mengatakan hal ini. Saya anak kecil. Sebagai anak kecil, saya percaya di dalam Yesus adalah juru selamat saya. Saya tahu banyak cerita dalam Alkitab. Saya pergi ke gereja, tetapi saya menjalani hidup dengan mentalitas hamba dan anak yatim selama hampir 30 tahun. Karena saya tidak dapat mengerti atau percaya seluruh kebenaran tentang kasih karunia Tuhan. Kasih karunia ini merupakan kuasa Tuhan mendapat terhadap keselamatan. Kasih karunia ini yang merupakan cahaya yang bersinar dalam kegelapan. Saya dapat menerima bahwa saya adalah anaknya selamanya dan akan masuk surga. Tapi karena kegagalan yang berulang, saya percaya bahwa saya tidak akan pernah mendapat kasih, perkenanan, dan penerimaan dalam hidup ini. Saya percaya bahwa saya harus menderita untuk kesalahan saya. Akhirnya saya percaya bahwa saya harus membawa kegagalan saya sepanjang jalan menuju surga, yang mengakibatkan banyak rasa sakit dan kerusakan hampir menghancurkan saya hingga binasa. Nah, ketika menulis ini, saya telah dimerdekakan dari alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan selama lebih dari 2 tahun dan dibebaskan dari ketergantungan pada obat-obatan selama lebih dari 1 tahun. Sebagian besar hidup saya sangat tidak suka dengan tidur karena saya akan dilemparkan dan dimasukkan ke dalam pikiran yang menyiksa tentang semua kegagalan dan kelemahan saya, yaitu mimpi-mimpi buruk ya. Saya benci ketika bangun dari tidur karena saya tahu akan dimulai lagi. Tahun lalu, semua ini sudah berubah. Saya tidur tanpa memikirkan masa lalu saya. Saya tidak sabar bangun tidur setiap pagi untuk mengharapkan kasih karunia yang lebih besar. Rasa bersalah, malu, penghukuman yang menghancurkan tulang, dan depresi yang menjulang karena ketakutan, kegagalan, dan hukuman telah menghilang seperti kegelapan di dalam sinar matahari. Haleluya ya, suatu kisah yang revolusioner tentang transformasi dan terobosan. Terima kasih, Den. Ya, kita udah baca bahwa kebenarannya bahwa kabar baik Injil kasih karunia kalau diterima, orang berubah jadi baik. Sama-sama kan, orang berubah jadi baik. Ya. Jadi, karena apa? Karena yang ditangkap adalah Yesus. Ya, jadi nah, sekarang kita mau melihat tadi ya, kenapa keseimbangan. Orang ngajarin gitu kan, Pak, keseimbangan Pak, kerjasama Pak, kerjasama hukum Taurat sama kasih karunia. Hukum Taurat supaya kita tahu bahwa kita salah, kita dosa katanya. Nah, sehingga kita butuh kasih karunia, katanya begitu. Ya, mencampur adukan. Nah, sebelum jauh, ya, gimana orang bilang keseimbangan, Tuhan bilang percampuran, dan Tuhan benci percampuran. Ya, Tuhan benci percampuran. Sama-sama katakan. Ya. Tuhan benci suam-suam tuh. Kalau enggak panas-panas hukum Taurat. Maaf. Panas-panas kasih karunia. Atau enggak dingin ya dingin. Hukum Taurat batu kan dingin. Kalau suam-suam percampuran, Tuhan muntahkan. Jelas ya? Nah, jadi penting nih melihat terobosan apa yang Yesus buat. Penting untuk paham, ya, untuk terobosan itu untuk memahami perbedaan antara hukum Taurat perjanjian lama dengan kasih karunia perjanjian baru. Ya, jadi saudara jangan gini, jangan percaya lagi deh.
Kalau orang bilang percampuran, keseimbangan, kerjasama, itu dusta-dusta dari jurang neraka. Ya mungkin mereka nggak bermaksud gitu ya, nggak ngerti soalnya saudara. Tapi baik lagi nih deh, boleh Pak itu kan kata Pak Melki, buktiin dong, bukan kata saya. Nah sekarang sekali lagi ya, bukan saya, bukan Pastor Prince yang menempatkan hukum Taurat di satu sisi yang ekstrim sana, kasih karunia di sisi yang lain yang ekstrim berikutnya. Ya, saudara juga jangan dibohongin. Misalnya, nggak Pak, kita memang nggak 100% hukum Taurat, hukum moralnya aja. Hukum seremonialnya enggak. Ya nggak bisa lagi, karena hukum Taurat satu kesatuan komposit, saudara. Orang salah satu salah semua. Ya saudara tidak berzina, saudara berbohong, saudara termasuk berzina juga hitungannya. Sampai segitunya tuh hukum Taurat tuh. Mana ayat Pak? Ya baca aja di Yakobus 2 ayat 10. Kita nggak baca hari ini ya, karena kita nggak bicarakan itu. Oke, ya kita mulai dengan Yohanes 1 ayat 17. Roma 11 ayat 6 dulu. Ini telak nih. Ya, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik firman ini. Ya, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, jelas ya, karena grace, maka bukan lagi karena works atau perbuatan. Jelas ya. Perbuatan apa? Melakukan hukum Taurat. Daging, perbuatan, hukum Taurat. Ya, sebab jika tidak demikian, kalau dicampur, kalau nggak dipisah, kalau dicampur, maka kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Nah, sebaliknya juga nih sebenarnya dalam bahasa Inggris dua-duanya nih dibuat nih. Coba lihat bahasa Inggrisnya, Mik. Supaya jelas ya. Sama nih, depannya sama ya. If by grace, kalau kasih karunia, nggak lagi perbuatan, Melki, gitu ya. Kalau nggak, kalau dicampur, kasih karunia juga, perbuatan juga. Nggak bisa Pak, iman dengan tanpa perbuatan mati, mau dicampur gitu. Nggak ngerti kata-kata itu ya. Itu next time nanti kita pelajari. Ya. Tapi kita lihat dasarnya dulu. Kasih karunia bukan kasih karunia lagi. Jadi Pak Budi bilang kasih karunia jadi hukum Taurat lagi. Ya benar. Karena gini, sebaliknya dia bilang ini, kalau itu adalah works, perbuatan, maka nggak lagi hukum kasih karunia, dia bilang. Kalau dicampur nih perbuatan dengan kasih karunia, dia bilang perbuatan tidak lagi perbuatan. Pokoknya gini simpelnya. Roma 11 ayat 6, ayat yang jelas, terang benderang, absolut mutlak, mengatakan bahwa works di bawah hukum Taurat, daging, pekerjaan manusia, itu dengan kasih karunia, itu dua kutub yang berbeda. Yang nggak bisa dicampur aduk. Sama-sama katakan, tidak bisa dicampur aduk. Saudara harus pahami. Benar-benar nih. Ya. Jadi harus paham perbedaan yang pertama ini dulu. Nah, kita lanjut ya, Yohanes 1 ayat 17. Kemudian dibilang gini, hukum Taurat diberikan sama Musa, melalui Musa nih, melalui hamba. Misalnya saya mau kirim buku nih ke Daniel gitu. Dan ini saya mau kirim buku nih. Saya kirim lewat Grab ya, lewat hamba. Ya, tapi kalau kasih karunia, kasih karunia dan kebenaran, ya, kasih karunia dan kebenaran itu satu, saudara, nggak dipisahkan. Itu datang, jadi pribadi nih, datang oleh Yesus Kristus. Jadi kalau kasih karunia dan saya datang nih dan ke rumah kamu nih, beritain Yesus misalnya, saya yang datang, atau yang jelas ini Yesus yang datang sendiri. Ya tapi Pak, itu kasih karunia dan kebenaran. Iya. Ya kasih karunia itu dan kebenaran. Itu satu, datang itu, atau kata kerjanya itu singular, saudara. Comes. Ya, singular. Ya. Jadi kasih karunia dan kebenaran itu datang. Nah kan kebenaran kita Pak. Bukan kebenaran hadiah, jelas. Ya, kebenaran Yesus, bukan kebenaran kita. Jelas ya? Jadi, hukum Taurat tentang apa yang harus kita lakukan. Kenapa? Tuhan kasih itu lewat Musa tuh. Nih, 10 perintah Allah. Kemudian tulis lagi dalam kitab
Dari Keluaran, terus Ulangan, Imamat, semua ditulis tuh. 613 hukum, aturan, peraturan, ketetapan di bawahnya. Apa yang harus manusia lakukan? Jika maka. Makanya orang sering bilang kan, gak bisa, tabur tuai. Ya kan, jika maka. Ya emang Pak Melki gak percaya? Itu kan juga di Perjanjian Baru bilang gitu. Apa yang kamu bertuai. Iya. Kalau saya tetap percaya tabur tuai. Cuman apa yang saya tabur baik, saya tuai baik. Kalau yang buruk gimana? Tuhan Yesus yang tuai. Kok enak? Ya, emang benar Tuhan Yesus menanggung penghukuman saya. Yang harusnya murka, yang harus ditimpa kepada saya, dia yang terima. Bahkan apa yang saya nggak tuai, yang nggak layak, saya terima. Ya, amin. Karena segalanya akhirnya yang kita buat hasil perbuatan baik itu, perilaku itu semua seperti Paulus bilang, aku bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain, daripada mereka semua disebutnya kan. Tapi bukan aku, melainkan kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Amin. Ya, jadi kasih karunia bicara Tuhan, siapa Tuhan? Bicara supply. Bicara finish work. Kita udah sering dengar, Pak. Itu jangan diulang-ulang. Saudara harus diulang. Ya, karena di dalam hukum Taurat diberikan waktu Pentakosta pertama di Gunung Sinai. Ya kan? Mujizat air jadi darah kalau di Mesir kan? Air jadi darah. Kematian. Di perjanjian hukum kasih karunia, air jadi anggur, mujizat pertama. Maksudnya mujizat pertama waktu di Mesir, mujizat air jadi darah, kematian. Ya, penghukuman, apalagi udah di Gunung Sinai ya, sudah diberikan. Makanya ada bahasa bilang tuliskannya ditulis sama jari Tuhan tuh, mematikan. Kenapa? Pak, Bapak bilang hukum Taurat itu buruk gitu, jelek. Enggak, hukum Taurat kudus, benar, adil. Kudus, benar, adil. Tapi ketika daging ditambah hukum Taurat, sama dengannya dosa, saudara. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Hukum yang mestinya menghidupkan aku, kata Paulus, malah membangkitkan dalam diriku rupa-rupa las. Tuh, perjinahan padahal tuh. Sampai begitu. Ya, di mana hukum bertambah-tambah, dosa bertambah-tambah katanya. Dosa bertambah-tambah karena bertambahnya hukum Taurat. Jadi bingung ya. Nah, Paulus juga bingung sempatnya. Tapi kita nggak bingung, saudara. Ya, coba kita lihat buktinya. 2 Korintus 3 ayat 6. Kita terima aja kayak anak kecil. Ini ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Nah, jadi kesanggupannya sanggup siapa? Kesanggupan Kristus. Saya juga nggak bisa nih memberitakan kayak gini. Nggak cocok sama daging saya. Tapi kita bisa memberitakan, kenapa? Karena Roh Kudus memberitakan. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, dia bilang. Hukum tertulis apa? Ditulis sama tangan Tuhan di 2 loh batu. Tetapi dari Roh. Nah, hukum yang tertulis, hukum Taurat apa? Mematikan. Makan mati. Roh menghidupkan. Nah, kalau sampai sini ditanya, pilih kematian, pilih kehidupan, saudara. Jawabnya apa? Kalau disuruh pilih. Pilih perjanjian yang mana, saudara? Perjanjian hukum Taurat, Musa, atau Roh? Perjanjian baru, Injil, kasih karunia. Mudah ya sebenarnya, kalau disuruh pilih gitu mudah ya. Ya pilih hidup dong, Pak. Masa pilih mati? Bapak bertanya yang benar-benar aja. Ya kalau nggak ditanya, soalnya saudara, orang-orang Kristen gampang aja. Sesat tuh. Ayatnya jelas begitu, gimana sesat ya? Coba ya, Matius 9 ayat 17 ya.
Enggak Pak, harus dicampur Pak. Keseimbangan Pak, keseimbangan. Dia bilang, wah itu mah kasih karunia sama Calvin. Ya saya berita-beritain aja yang saya dengar ya. Kalau bisa hilang keselamatan Armenian katanya. Ya kita ambil yang bagus-bagusnya, jadi keseimbangan tuh Pak Melki. Kita harus seimbangin. Jangan main buang-buang aja. Bilang begini, bilang gitu. Ya hukum Taurat berlaku, tapi bukan buat kita, saudara. Buat orang di luar Yesus. Kan tidak satu iota pun yang bisa hilang. Iya, tidak satu iota pun. Makanya digenapi sama Yesus. Ya kan Yesus yang genapi, bukan Pak Melki. Bukannya kita. Yesus menggenapi sebagai saya, sebagai Anda. Yang percaya. Luar biasa ya Tuhan ya. Nah, begitu pula anggur yang baru, kasih karunia tidak diisikan ke dalam kantong yang kulit yang tua, hukum Taurat. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak. Ya, fermentasi itu, meledak dia. Ya, karena masih berfermentasi. Sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Rusak dua-duanya. Hukum Taurat, nggak hukum Taurat lagi, dicampur kan? Works, dicampur dengan grace. Kacau dia. Grace dicampur lagi dengan work. Kacau dia. Acak-acakan. Ya. Terus. Ya. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Ya. Perjanjian yang baru, saudara. Perjanjian kasih karunia. Dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Ya berarti Bapak menolak tuh, jangan membunuh gitu, atau hormati ayahmu ibumu. Ya itu orang cuman nanti berjalan di perbatasan aja. Saya nggak membunuh, katanya saya nggak membunuh, saya nggak pernah membunuh. Tuhan lihat luar dalam, dia bilang, kamu benci orang nggak? Pernah nggak? Pernah. Ah, kamu udah membunuh. Kalau kamu udah membunuh, kamu udah salah seluruh hukum Taurat. Berarti kamu juga berzina, berarti kamu juga menyalahi semua itu 100%. Nol. Ya enggak dong Pak. Ya kata saudara, kata firman Tuhan nggak begitu. Ya nggak bisa bantah-bantahan nih. Jadi gimana dong caranya? Gimana dong? Kalau gitu nggak ada harapan nih. Kata Paulus juga begitu kan. Gimana nih, aku manusia celaka. Aku mau buat baik, yang jahat ada padaku. Waduh, aku manusia celaka. Di antara orang berdosa, aku orang yang paling berdosa. Aku pengenai jemaat. Aku chief of the sinner katanya. Makanya Tuhan bilang, syukur kepada Allah. Ya sekarang tidak ada lagi penghukuman. Siapa yang di dalam Kristus, itu yang kita terima. Ya, kita terima tuh. Ya, karena kalau kita campur, yang satu menghapus yang lain. Menghapus finish work. Ya, nilai setitik rusak susu sebelanga gitu. Rusak. Terjadi tragedi lagi seperti di Gunung Sinai. Mati. Bagian terakhir lah ya, kita baca nih. Keluaran 34 ayat 7 bagian B. Nah, tuh, kalau hukum Taurat, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anak dan cucunya dan kepada keturunan ketiga dan keempat. Tuh dikejar kalau di bawah hukum Taurat, dosa. Makan sampai keturunan ketiga keempat. Wah, kena kutuk keturunan nih. Ya. Saya mah keturunan miskin Pak Melki. Dari dulu ya udah miskin ya miskin terus. Ya karena dikejar tuh. Saya penyembah berhala nih. Bapak saya, nenek moyang saya. Itu di bawah hukum Taurat. Jadi orang Kristen rusak lagi nggak? Rusak saudara. Hanya ada kutuk dan kutuk. Kenapa? Karena pasti salah. Nah sebaliknya coba. Di bawah kasih karunia Ibrani 8 ya ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Beda saudara. Mercy. Dan tidak lagi. Ya saya tulis tuh. Yunaninya ume. Tidak akan pernah mungkin. Tidak akan lagi. Atau kan kalau cukup 3. Ya enggak? Ini enggak. Tidak lagi. Artinya ume. Tidak akan pernah mungkin. Double negatif tuh. Negatif ditambah negatif lagi. Mengingat dosa-dosa mereka. Beda ya. Kalau di bawah hukum Taurat. Anak, cucu, turunan ketiga, keempat, kena semua. Tuhan kejar, memburu dosa. Di perjanjian baru, Tuhan lupa, nggak inget.
Enggak Pak, kita harus ingat-ingetin sama Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya kan? Tuhan, dosa saya ini. Ya, saudara nggak baca dengan teliti itu 1 Yohanes 1 ayat 9. Bukan buat orang Kristen, buat orang-orang Gnostik yang nggak percaya ada surga dan neraka. Ya nanti next time lah kita jelasin lebih dalam tentang itu. Coba Ibrani 10 ayat 17. Biar dua saksi sah. Dan aku, kata Tuhan, tidak lagi itu, ume juga, mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi kita saudara perlu ingat-ingat nggak dosa kesalahan saudara? Perlu Pak. Kalau nggak orang gimana bertobat kalau nggak diinget-ingetin dosanya? Ya itu kata dunia begitu, kata agama begitu. Jadi gimana Pak? Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Ada korban penghapus rasa bersalah. Pelajari itu. Buku The Power of Right Believing. Kita udah kenyang makan ya dalam buku yang kemarin. Ya, Tuhan bilang tidak niat. Kenapa? Karena ada darah. Mata Tuhan tidak bisa, saya sengaja ya bukannya tidak mau ya, tidak bisa menembus darah. Darah Yesus sudah bayar. Ya, kalau Tuhan masih mengingat dan menghukum dosa saudara dan saya nggak bosan ulang-ulang. Kalau masih dihukum saudara dan saya, berarti tidak adil kepada Yesus. Karena Yesus sudah dihukum habis-habisan, total, jenderal. Ya, maksudnya semua total sudah dihukum, sudah ditanggung semua. Oh nggak bisa Pak, sebagian Pak, nggak bisa. Kalau nggak Yesus nggak bisa bangkit, karena dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Sama-sama katakan, Yesus dibangkitkan karena pembenaran saya. Amin. Jangan main-main saudara yang kayak gitu. Jadi percuma kan ingat-ingatin dosa. Jadi ingetin apa dong Pak? Masa kalau salah nggak boleh minta maaf? Minta maaf boleh, tapi bukan untuk diampuni, tapi karena telah diampuni. Dan bicarakan sama Tuhan, Tuhan saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Pasti jatuh lagi Pak. Ya bilang dong, Yesus kekudusan saya misalnya. Masa cuma ngomong gitu doang? Ya sudah, kalau tulus bilangnya, Yesus ada kekudusan saya. Tuhan saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Itulah Tuhan merubah dari dalam keluar. Amin. Karena berpusat sama manusia nggak ada artinya. Keluaran 20. Ya, ini jadi perjanjian hukum Taurat nih di Sinai ini salah satu dari 10 hukum Taurat kan. Perintahnya gini, jangan ada padamu. Nah, itu kan jadi you shall not. Nah, itu jadi mu-nya tuh kemu. Ya, Allah lain di hadapanku. 4. Jangan membuat bagimu. Jadi jangan kamu tuh membuat. Ya. Patung menyerupai apa? Menyembah. Jadi jelas kalau di dalam perjanjian lama semua berpusat kepada manusia. Di dalam perjanjian baru kasih karunia, Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Nah, Tuhan ngomong apa nih? Terus. Aku akan. I will. Bukan kamu jangan, you should. Bukan. Tapi aku akan menaruh hukumku. Aku akan menuliskannya. Aku akan menjadi Allah mereka. Sudah lihat perbedaannya? Kamu jangan ada padamu, jangan kamu buat. Aku akan. Beda. Ya, jadi ini terang benerang sekali lagi. Kalau saudara disuruh pilih mana? Pilih kematian, penghukuman, atau pilih kehidupan, berkat, kasih Bapa yang tanpa syarat. Pilih mana? Pilih perjanjian baru, kasih karunia. Amin. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tapi saya mendengar kabar baik dan saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya mau hidup saya berubah, tidak lagi dalam hidup kekalahan, tapi hidup yang tadi saya dengar, kemenangan. Ya, bukan pecundang.
Seperti kesaksian tadi kita dengar, Sidin. Tapi hidup yang diubahkan dengan ajaib. Saudara ikuti saya berdoa. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mendudukkan saya bersama-sama Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa saya. Saya hidup di bawah Injil kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.